Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas saham dari perusahaan yang sangat menarik untuk diinvestasikan secara mendetail dengan pendekatan investasi fundamental. Kode saham perusahaannya adalah DLTA. Berdasarkan data yang diberikan, pertumbuhan pendapatan perusahaan DLTA dalam 1 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar minus 9,1%, dari 776 miliar rupiah menjadi 711 miliar rupiah. Namun jika kita melihat dari rata-rata pertumbuhan pendapatan, CAGR, selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini mengalami penurunan sebesar minus 4,5%. Secara keseluruhan, tren penurunan pendapatan perusahaan ini perlu menjadi perhatian kita sebagai investor. Selanjutnya, jika kita melihat dari sisi laba bersih, perusahaan DLTA juga mengalami penurunan dalam 1 tahun terakhir sebesar minus 23,7%, dari 227 miliar rupiah menjadi 184 miliar rupiah. Rata-rata pertumbuhan laba bersih, CAGR, selama 5 tahun juga menurun cukup signifikan, yaitu sebesar minus 11,4%. Ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan sedang mengalami penurunan yang cukup tajam. Melihat aspek profitabilitas, kita bisa lihat bahwa gross profit margin perusahaan mengalami peningkatan dari 68,8% menjadi 70,2%. Namun, net profit margin justru mengalami penurunan dari 29,3% menjadi 25,8%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mampu menjaga margin laba kotornya, tetapi biaya-biaya operasional dan non-operasional perusahaan masih cukup tinggi sehingga menekan margin laba bersih. Jika kita melihat dari sisi pengembalian aset, ROA, dan pengembalian ekuitas, ROE, perusahaan DLTA juga mengalami penurunan. ROA tahun lalu sebesar 16,6% turun menjadi 14,7% tahun ini. Sementara ROE tahun lalu sebesar 21,5% turun menjadi 18,8% tahun ini. Meskipun masih berada di atas 10%, tren penurunan ini harus menjadi perhatian kita. Dari sisi kesehatan keuangan, perusahaan DLTA memiliki debt to equity ratio, DER, yang sangat rendah, yaitu 0,0 kali. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur permodalan yang sangat sehat dan tidak memiliki risiko utang yang tinggi. Jika kita melihat dari skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, perusahaan DLTA mendapatkan 4 poin dari total 6 poin. Ini berarti perusahaan ini cukup baik, namun masih ada ruang untuk peningkatan. Untuk melihat secara lebih detail, kalian bisa mengunduh aplikasi investor yang link downloadnya ada di deskripsi. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi saham DLTA. Valuasi adalah proses menentukan nilai wajar dari suatu saham. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kinerja keuangan perusahaan, prospek industri, dan faktor-faktor lainnya. Margin of safety adalah selisih antara nilai wajar saham dengan harga pasar saat ini. Semakin besar margin of safety, semakin aman investasi tersebut. Berdasarkan analisis valuasi dengan menggunakan pendekatan price to book value, PB, BEN, diperoleh nilai wajar saham DLTA sebesar Rp21.854.874. Dengan harga saham saat ini Rp2.610, berarti margin of safety yang dimiliki saham DLTA adalah 100,0%. Ini menunjukkan bahwa saham DLTA saat ini sangat undervalued dan memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Selanjutnya, jika kita menggunakan pendekatan price to earnings, P, BEN, nilai wajar saham DLTA adalah Rp3.716. Dengan harga saat ini Rp2.610, maka margin of safety yang dimiliki saham DLTA adalah 29,8%. Ini juga menunjukkan bahwa saham DLTA masih cukup undervalued. Teman-teman semua, analisis yang telah saya sampaikan adalah berdasarkan data yang diberikan. Namun, sebagai investor, kalian tetap harus melakukan analisis dan due diligence sendiri sebelum mengambil keputusan investasi. Setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing investor. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa.